Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Umma ila hadratil ikhwati min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal mufassirin إلى سلسلة الشيخ المؤسسين هذا المعهد وهذه وفي الشهر هذا الإمام محمد بن أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa? Dua-dua ya? Ya, dua-dua ya. Kemarin kan Udin Nuha, Ulul Albab, terus Ulul Absar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini dua-dua ini kata muallif ini dalam muqaddimahnya, wa ra'aitu ahla buldatina Dimashqa, Damaskus itu Dimashqa bikasrid dal, bikasrid dal dengan dikasrah dalnya, wa fathil mim dan di fathah mimnya. Dimashqa, Dimashqa ini isim ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Wa fathil mim 'alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur atau yang terkenal penggunaannya memang Dimashqa bacanya. Dalnya di kasra, mimnya di fathah. Tapi wahaka sahibu matali'il anwar, wahaka dan menceritakan sahibu matali'il anwar, pengarang kitab Matali'ul Anwar. Jadi ada kitab Matali'ul Anwar, itu menyatakan Dimashqa itu bisa juga bikasrid dal wa kasril mim aidon. Jadi ini kalau di sini berarti bacanya begini, wa haka sahibu Matali'il Anwar kasrul mimi aidon. Kasrul mimi aidon atau kasril mimi aidon itu maksudnya bikasrid dal wa kasril mim aidon. Jadi bacanya berarti gimana? Dimashqa. Itu hanya soal nama saja. Dimashqa. Dimashqa itu di Damaskus, di Syria. Jadi kota Damaskus itu dulu adalah bagian dari yang disebut dengan negeri Syam. Jadi kalau sampai dulu pernah baca sejarah, Rasulullah itu kan berdagang kalau musim panas apa dingin ya, yang ke Syam itu. Kan orang-orang Quraisy itu kan ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Rihlat asy-syita' itu melakukan perjalanan dagang di musim dingin. Kalau
Wasoif berarti rihlatas soif itu melakukan perjalanan dagang di musim panas. Kalau tidak salah ya, musim dingin itu ke Syam. Nah Syam itu sekarang wilayahnya Syam itu terbagi menjadi 4 negara. Ada negara Palestina, Suria, Yordania, satu lagi apa ya yang sekitar itu apa yang nempel ini? Ada satu lagi negara yang di wilayah situ. Kok lupa. Jadi pokoknya wilayah Syam itu yaitu. Wah, enggak bawa HP. Aku ngecek. Syria itu loh. Lalu Palestina, Yordan, satu lagi apa? Kan Mesir sudah sendiri. Ada satu lagi. Yes. Apa Irak ya? Irak masuk Syam. Irak, satu lagi Iran. Kan jejer. Kalau Iran itu zaman dulu Iran itu masuk Persia. Karena wilayah kekuasaan Persia. Persia itu yang bahasa Arabnya Al-Farisi. Salman, salah satu sahabat Rasul itu orang Persia, bukan orang Arab. Itu Salman Al-Farisi kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sekarang Damaskus itu ya di wilayah Suria. Sekarang nomor 23, Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar itu berangkat dari di Muqaddimah itu di nomor 23. Nah ini fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi wa awsafi huffadhihi wa talabatihi. Jadi mukhtasar itu ringkas. Jadi kalau kitab ini mukhtasar, maka mukhtasar itu maksudnya ringkas atau ringkasan. Al-mukhtasar ma qalla, apa maksudnya mukhtasar itu? Ma sesuatu qalla yang sedikit. Qalla yang sedikit apa lafzuhu lafadznya. Wa kathurat dan banyak apa ma'anihi maknanya. Jadi lafadznya sedikit, maknanya banyak atau cakupan maknanya luas, itu namanya mukhtasar. Al-Atidah 24. Al-Atidah ini wa in kanat asaniduhu bihamdillahi indi minal muhadharah al-Atidah. Mana al-Atidah? Al-Hadirah al-Mu'addatu. Al-Hadirah yang ada, yang hadir. Al-Mu'addatu yang disediakan atau dipersiapkan. Al-Mu'addatu yang siap, yang dipersiapkan atau yang disiapkan, dipersiapkan. Walima abtahilu abtahilu ai atadarra'u nomor 25.
Wa abtahilu ay atadarra'u, menundukkan diri sapa ingsun. Tadarru' ibtihal itu menundukkan diri. Wa abtahilu ilaihi subhanahu an yuwaffiqani limardati. Yuwaffiqa, memberikan taufik. Nah ini taufik itu apa? Taufik itu adalah khalqu qadrati ta'ah, menciptakan kemampuan melakukan ketaatan pada diri seorang hamba, pada diri hamba, pada diri manusia. Itu namanya taufik. Biasanya kalau penutupan sambutan atau sampai ceramah itu kan ada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada yang menggunakan billahi taufik wal hidayah. Ada yang tahu? Billahi taufik itu billahi taufiki apa at-taufiku apa at-taufiqo? Coba yang bisa jawab terus jelaskan. Umpama jawabannya billahi taufiki Ustaz. Kenapa kok billahi taufiki? Jelaskan. Atau ada yang jawab billahi taufiqo. Kenapa kok taufiqo? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Monggo. Siapa? Kemarin yang jawab tapi salah, ada 2 orang kemarin. Siapa? Sudah berusaha jawab. Saya kan janji masih. Siapa kemarin yang jawab? Dua ada 2 orang kemarin saya ingat ya. Siapa? Firda. Mana Firda? Ini. Sama siapa satunya? Kasih yang satunya siapa? Ya. Akhirnya yang menjawab tapi pernah dengar kan? Jangan-jangan sampai sering menggunakan tapi tidak tahu maksudnya. Billahi taufik wal hidayah. Kadang-kadang itu menggunakan bahasa Indonesia sudah. Billahi taufik. Padahal aslinya billahi at-taufik, billahi taufik wal hidayah. Kita nggak konsisten. Kadang-kadang billahi taufik, alnya nggak dibaca. Baru wal hidayah alnya muncul. Ada yang begitu. Billahi taufik wal hidayah loh. Mestinya apa? Billahi taufik wal hidayah. Lah pertanyaannya itu at-taufiqo apa at-taufiku apa at-taufiki? Yang mau jawab? Bilangnya cuma 3, fathah, kasrah atau dhammah. Jangan milih sukun. Karena kalau sukun betul semua, karena sukun itu diwaqaf. Monggo yang mau jawab. Imas, sama Inas atau Imas? Inas. Kenapa? Karena ada huruf jar. Iya, huruf jar di bilahnya benar. Nah, wafikinya dijarkan ada huruf jar, berarti maknanya gimana? Hah? Loh, memang B-nya benar huruf jar. Terus kalau billahi taufiki karena ada jar, terus kedudukannya penjelasannya gimana? Coba dijelaskan. Yang lain ada yang bantu menjelaskan? Jangan ilmu pokoknya loh ya. Ilmu pokoknya nggak tahu, pokoknya gitu. Atau ada yang menjawab begini, walau sudah tahu jawabannya kok pura-pura nanya. Loh, bukan pura-pura nanya. Ini kan sesinya ujian.
Saya tadi untung aja bangun, walaupun ngepres tadi. Tadi malam baru datang 2:30 saya. Sama Gus Faiz sama yang lain-lain. Rapat ke Surabaya. Rapatnya mulai habis sisa sampai jam 1:30 pulang. Sampai sini tadi 2:30. Baru mapan dari jam 3 lebih 5 apa lebih 10 tadi. Saya setel alarm jam 4:15. Bangun sebentar, matikan alarm, gak kuat tidur lagi. Baru bangun lagi jam 5 kurang 5. Waduh, kok surprise ini. Cepetan tadi terus kesini tadi. Ayo kembali tadi ke billahi taufik tadi. Yang lain. Ayolah Rek, kalau kasih pertanyaan itu jawablah. Hah? Ini sudah berusaha tadi, sudah lumayan. Sini yang nahunya paling pintar siapa di sini? Masa sak ini kalau sing paham plus nahu ini. Yang paling pintar menurut sampean siapa di sini nahunya? Jangan tolak-tolak ke yang lain, tolak ke diri sendiri. Saya kayaknya nih. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi ia mencoba untuk menjawab sekaligus mengaplikasikan ilmu yang sudah kita ketahui. Saya ngasih contoh lain. Umpama ada kata fil baiti, ya, Muhammad. Fil baiti Muhammad. Itu Muhammadun, Muhammadin, apa Muhammadan? Baiknya ada alnya. Beda kalau baiknya tidak ada alnya. Apa berarti kalau fil baiti Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Apa? Lo tebak aja, kan 3 pilihan. Saya tahu nanti pas. Itu kan ABC, sama kayak semen ujian. Kalau ABC itu kan iso gak iso pokoknya jawab kan. Setelah itu ngumpulkannya paling bawah sendiri. Padahal nanti juga dikoreksi sama gurunya. Tapi ngumpulkannya di bawah. Allahu a'lam. Ya maksudnya pertanyaan apapun tuh Allah yang paling maha mengetahui kan. Saya dulu diceritakan ibu saya itu almarhum al-maghfurullah Kiai Adlan itu. Kiai Adlan yang di Wali Songo Cukir itu. Kiai Adlan kan adiknya Kiai Maksum. Itu kalau bikin soal ujian, kan beliau ngajar di Unhas. Jadi kalau bikin soal ujian, mahasiswa yang tidak bisa jawab soal terus diisi wallahu a'lam, itu mendapatkan nilai 1. Kenapa? Karena dianggap ini berarti sebuah pemasrahan kepada yang maha segala-galanya, bahwa Allah itu yang maha mengetahui terkait dengan sesuatu yang tidak diketahui manusia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Berarti keimanannya kokoh. Memang kalau tidak tahu. Tapi jawaban wallahu a'lam. Sama coba nanti ujian, jawaban wallahu a'lam kabeh. Wes nyerah. Maksud dintoni nyerah tok ae. Ini loh. Jadi kalau ada jar majrur di depan, jar majrur itu ada huruf jar
Terus ada yang kata atau lafaz yang dijerkan karena huruf jer. Kalau kata itu nyambung, maka pasti itu dibaca majrur. Billahi, nah mungkin billahu. Kenapa? Kalau wawu bisa wallahu, bisa wallahi. Tergantung wawunya wawu apa kan begitu. Billahi, maka ketika ada jar majrur yang di depan, kalau tidak ada apa-apa sebelumnya, maka ini yang seringkali inilah kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Ini khobar yang didahulukan. Maka berarti kalau khobarnya didahulukan, berarti mubtada'nya diakhirkan. Mubtada itu rofa, apa nasab, apa jar? Rofa. Berarti billahi iku at-taufiqu utawi, kan gitu. Jadi sampai kandani ya. Tapi memang gak wani jawab. Kenapa? Karena suruh jelaskan masih bingung. Padahal ilmu itu harus dipreteli kayak begini biar kita ilmu itu bertahap. Yang penting sama itu jangan malas mencatat. Itu tok. Ilmu itu sering lepas karena kita lupa mengikatnya. Ikatan ilmu dengan apa? Menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Kapan-kapan saya bawakan catatan buku saya. Nahwu, terutama nahwu. Sanawiyah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu masih sampai hari ini masih terbaca dan masih ada. Itu tahun 1900 sekian. Yang jelas setelah Masehi, bukan sebelum Masehi. Cuma saya menyebut tahunnya kok kelihatannya nanti kelihatan tua kan tidak enak. Padahal banyak fiktif belaka. Enggak, itu ada tahun 1994, 95, 96. Terus buku saya Aliyah itu yang masih terbaca itu rapi catatannya. Tulisan saya tidak bagus-bagus amat, karena amat saja juga tidak bagus. Kalau saya melebihi bagusnya lebih dari amat, kan tidak enak sama Ahmad. Biasa, tapi bisa terbaca. Itu Tafsirul Ahkam itu masih utuh catatannya. Ternyata yang saya alami, yang saya rasakan ketika saya membaca tulisan saya ketika sanawiyah, saya dulu tidak paham dengan apa yang saya catat. Apakah saya langsung semuanya paham? Tidak. Saya baru paham agak ngeh nahwu itu catatan saya sanawiyah itu ketika saya aliyah. Itu ya masih biasa-biasa. Ya walaupun sekarang juga masih tetap biasa-biasa. Bukan yang paham banget ya enggak. Tapi hari ini ketika saya baca, saya bisa mengoreksi tulisan saya berapa tahun yang lalu berarti. Kalau sekarang 2024, oh itu berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu? 2004. Wah, 30 tahun yang lalu. Jadi bisa mengoreksi kenapa? Karena saya seiring berjalannya waktu, saya bersinggungan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Ya nahwu, ya sorof, ya ilmu kebahasaan. Jadi O-nya itu banyak. Jadi kalau dulu itu belum O, tapi masih mencurang. Ilmu itu kalau masih sama belum paham. Tapi kalau sudah ininya hilang, nah itu mulai paham. Berarti foto. Kalau sama tidak pernah mencurang, tidak pernah jangan-jangan sampai hari tidak paham. Tapi jangan khawatir. Yang masih MTS jangan berkecil hati. Tapi ya tetap sinau. Ya, dipelajari. Jangan kemudian tidak paham. Malas saya, nggak paham. Malas saya. Jangan. Nah, kalau gitu ya kapan nyantolnya? Karena ilmu itu harus sering dikunjungi dengan mutola'ah. Jadi ini yang saya katakan tadi, banyak orang yang tidak paham. Karena billahi taufik. Padahal aslinya billahi taufik itu ini sebuah doa. Billahi itu kelawan Allah. Artinya apa? Kita memohon pada Allah. Ba itu lil ilsaq. Lil ilsaq itu nempel. Sama kayak bismillahirrahmanirrahim. Apa yang nempel itu? Taufiknya Allah.
Taufik itu adalah hidayah yang paling tinggi levelnya. Apa itu taufik? Itulah yang dijelaskan di penjelasan ini. At-taufik ay apa? Khalqu ta'ati ibadi, ya. Ini. Khalqu qudrati ta'ah. Jadi Allah menciptakan kemampuan kepada manusia, kepada hamba untuk dalam ketaatan kepada Allah. Dan hidayah taufik itulah hidayah yang sifatnya khusus. Kalau hidayah yang sifatnya umum, santri sudah dikasih tahu, ini loh, lakukan ini yang baik-baik. Jangan lakukan ini karena ini tidak baik. Ini membahayakan untuk masa depan sampean. Setelah santri dikasih tahu begitu, apakah semuanya nurut? Tidak mesti juga. Ada yang masih sering cebet. Saya itu dulu mengenang cebet itu dari asal kata apa ya? Cebet itu dari cabut. Tapi kemudian dibaca imalah. Cebet. Majeriha. Mestinya cebet ya, cebet. Berarti ini bukan, kalau cebet berarti imalah yang kubro. Imalah yang sugro atau taklil. Cebet. Tapi ya terserah, sampai nanti silakan diotak-atik itu. Jadi kalau dibaca imalah itu kan memiringkan antara alif ke ya atau fathah ke kasroh. Kan kalau murni itu kan nemen, cabut itu nemen. Cabut sampai pamit, mungkin boyong tapi tidak pamitan. Cabut, biasanya kan kalau pulang cabut ayo gak balik-balik kan. Tapi kalau cebet kan akan kembali dia, makanya dibaca dengan imalah atau taklil tadi. Karena habis keluar tidak izin, entah janjian, entah kemana, nanti kan balik lagi. Walaupun kembalinya secara sembunyi-sembunyi, atau kembalinya itu dia tahu jam berapa yang kira-kira oleh pihak keamanan pondok itu tidak ketahuan, maka disebut cebet. Ini tasrif lafaz cebet. Kalau sekarang namanya masih itu ya. Kalau hal begitu sama cukup tahu nama dan sejarahnya saja, tapi tidak usah dipraktekkan. Tapi kalau dengar kata sregep rajin, itu yang harus dipraktekkan. Jangan saya tahu kok sregep tapi tidak dipraktekkan. Nah itu kuali. Paham? Nah kembali ke at-taufik tadi. Jadi taufik tadi itu begitu. Makanya kita meminta hidayah itu taufik, billahi taufik wallahul muwaffiq. Muwaffiq pakai tasydid ya. Jangan dipanjangkan wawunya. Muwaffiq liru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu adalah sebuah permohonan doa. Kan biasanya isi ceramah itu kan bagus. Maka kita berdoa di menutupnya itu. Mau'idhah, isi dari mau'idhah itu bagus. Maka kita berdoa mudah-mudahan orang yang menyampaikan mau'idhah dan orang yang mendengarkannya itu diberikan hidayah taufik, yaitu kemampuan Allah ciptakan kemampuan pada diri seorang hamba, yaitu untuk taat. Taat itu maksudnya mengikuti. Makanya kan sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami durhaka, tapi kami mengingkari, tapi kami bermaksiat. Yang paling penting itu sami'na wa ata'na. Sama di dukani pengasuh karena melakukan pelanggaran. Sepulang dari dimarahi, introspeksilah. Jangan dilihat marah-marahnya, tapi fahamnya bahwa marahnya itu adalah sebuah kasih sayang untuk masa depan kalian. Karena pendidikan itu investasi. Sama yang gak surga, kok pinter gak sopo. Tapi sama yang kalau hak-ho sampai lulus, sampai pulang ke masyarakat tidak bisa apa-apa karena selalu melakukan pelanggaran, belajarnya tidak serius. Gue sing rugi ya sopo, dengan begitu.
Karena masa muda itu masih semangat seharusnya. Dan itu harus diarahkan ke hal-hal yang positif. Kalau ada pikiran negatif sedikit saja, tutup dan lakukan kegiatan yang positif, sehingga pikiran kita terselimurkan. Tapi anak perempuan itu biasanya lebih cepat tersadar, karena secara psikologi perkembangan perempuan itu lebih cepat pendewasaannya. Laki-laki itu lebih lama. Bahkan ada yang mengatakan laki-laki itu tidak pernah dewasa. Kecilnya dimarahi emak, besarnya dimarahi istrinya. Aku ya. Makanya kalau kamu jadi istri jangan gampang-gampang marah-marah. Kasihan nanti suaminya tidak pernah dewasa. Jadi karena tidak pernah dewasa, karena ini tidak bisa 18 plus, tidak bisa. Jadi selalu di bawah 18, under 18 tahun. Tapi benar loh, perempuan itu jauh lebih dewasa. Sampai sanawiyah saja, itu kan dengan dulinan-dulinan itu kan kadang sudah tidak tertarik. Kalau laki-laki itu sampai dewasa, itu melihat ke toko mainan itu senang. So iya, kadang tuh beli mainan, rencananya buat anaknya, tapi sebenarnya bapak ini. Karena biar cilane gak bisa dituku atau gak ono sing nukokno. Akhirnya pas bisa beli begitu. Ini pengalaman temannya teman saya. Otak sampean itu sel-selnya itu kan sebenarnya sudah membawa potensi masing-masing. Cuma nanti tinggal diasah dan dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Dulu kan pernah ada sindiran, ada cerita begini. Kalau seandainya ada pasar loak, tahu pasar loak ya, barang bekas itu. Dan itu yang di barang bekas kan itu yang dijual itu otaknya manusia. Ternyata otaknya orang Indonesia itu yang paling laris. Kenapa? Karena masih ori, bawaan, belum pernah dipakai. Kalaupun dipakai sedikit sekali. Sementara orang-orang di luar orang Indonesia itu otaknya itu secondnya itu sudah tidak begitu sip karena sudah dipakainya lama. Orang Indonesia belum. Itu sampai kayak gitu. Boyo Indonesia dia unik. Padahal kadang kita itu terlena dengan sumber daya alam kita gitu loh. Ada cerita lagi, Gus Dur pernah cerita. Ini cerita apa ya? Suatu ketika ada 3 presiden. Satu presiden Amerika, yang kedua presiden Perdana Menteri Inggris. Karena di Inggris itu kan kerajaan ya. Jadi yang roda pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Lalu satunya presiden Indonesia. Dulu presiden Amerika itu pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ketika Amerika masih belum merdeka, kapan Amerika ini akan merdeka? Karena presidennya ini mikirin rakyatnya. Dijawab oleh Tuhan, 100 tahun lagi. Nangis presiden ini, kok lama 100 tahun. Nah, Perdana Menteri Inggris, Tuhan, kapan Inggris ini merdeka? Inggris ini, saya tidak tahu Inggris dulu dijajah seperti apa, tapi Inggris itu setelah itu kan dia menjadi negara koloni terbesar. Yang paling banyak punya negara jajahan itu Inggris. Makanya bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional karena jajahannya di mana-mana. Termasuk dulu yang buka benua Amerika itu ada namanya Christopher Columbus itu. Tahun berapa itu? Australia itu kan buangannya orang-orang Inggris. Suku asli sana suku aborigin, tapi di sana kan menjadi buangan, orang-orang yang bermasalah dibuang ke sana. Bahasanya Inggris juga. Amerika bahasanya bahasa Inggris juga, hanya stylenya berbeda, kan begitu. Wes. Tanya Inggris kapan merdeka? Dijawab 50 tahun atau berapa lah. Nangis Perdana Menteri, masih lama. Giliran Indonesia, Tuhan, kapan Indonesia ini
benar-benar merdeka, rakyatnya sejahtera. Rakyat kami sejahtera ini kan. Tuhan tidak menjawab, malah Tuhan yang menangis. Enggak, ini bukan sebuah pesimisme, bukan ya, tapi ini sesungguhnya sebuah kritik sosial. Gus Dur kan memang keahliannya begitu. Jadi cerita itu humor, tapi di dalam humor itu ada hikmahnya yang luar biasa. Banyak kalau kisah-kisah yang disampaikan Gus Dur. Dulu waktu Gus Dur dari presiden itu kunjungan ke Amerika ketemu Bill Clinton, kunjungan ke Arab Saudi ketemu Raja Fahd. Itu tidak pernah pakai terjemah, mutarjim, penerjemah tidak pakai, karena Gus Dur kan menguasai sekian bahasa. Itu bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, pakai bahasa beberapa yang lain itu guyoni kepala negara sampai ketawa terpinggal-pinggal, ada videonya itu. Bill Clinton waktu itu presiden Amerika. Jadi memang kecerdasannya luar biasa. Ada pertanyaan? Itu namanya at-taufiq. At-taufiq itu apa? Khalqu qudratit ta'ah. Qudratit ta'ah atau qudratit ta'ah sama aja boleh. Hasbunallah. Bisa sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna ay kafina. Cukup bagi kita Allah. Kafi, mencukupi. Allah telah mencukupi bagi kami. Kafina. Jadi Allah itu sebagai zat yang maha mencukupi kita. Sampai ada pujian kan, qad kafani ilmu rabbi. Tahu? Min su'ali. Terus wakhtiyari fadu'ai. Terus apa lagi? Lu gak orang tahu? Itu pujiannya siapa? Imam Al-Haddad. Qad kafani ilmu rabbi. Ya, telah mencukupi bagiku ilmu rabbi, pengetahuan Tuhanku. Itu bukan berarti kita tidak minta apa-apa kepada Allah, tapi dengan ketaatan kita ini itu kan sebuah apa istilahnya, perendahan diri manusia. Manusia kan seringkali begini, dia belum melakukan ketaatan, tapi yang diminta itu banyak hal. Nggak tahu di sini ada apa enggak. Nah, dikongkon sregep, dikongkon taat, dikongkon ibadah itu wabot. Tapi tidak begitu punya masalah, begitu minta ada butuhnya, ya Allah, begini ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kayak maksa gitu. Ya Allah. Itu Imam Al-Haddad itu mengajarkan kepada kita dadiyo sing apik dhisik. Lalu tetap kita minta, tapi ojo maksa. Allah itu sudah maha tahu, makanya qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Saya sudah minta, saya sudah berusaha. Allah pasti tahu kok. Doa kita tidak mungkin tertolak asalkan memenuhi syarat. Cuman nanti pengabulannya itu Allah sesuaikan dengan apa yang tepat bagi kita. Itu harus kita catat. Sama saya ini, ya Allah, berikanlah saya mobil di pondok ini ya Allah. Apot, sampai ngurusi motor, dadak esok kasih ngaji, akhirnya mana sih motor, ngubah mobil, iya bayar pajak, kan nggak perlu. Ya Allah, ketika saya mondok ya Allah, biar semangat ya Allah, anugerahkanlah suami di sisiku ya Allah. Repot, karena nggak suka ngaji. Kalau masih awal-awal usia sampean kan koyok mencintai dan dicintai itu sesuatu yang paling indah, berbunga-bunga. Keluar bunga-bunganya. Bunga-bunga di mana-mana. Yes. Padahal orang itu kalau sudah memasuki pintu gerbang pernikahan, ya apa itu?
Kalau mau masuk ke mahligai pernikahan, agar pernikahan itu betul-betul litaskunu ilaiha sakinah, lalu bisa menjaga mawaddah, rahmah dan amanah, itu harus tahu ilmunya. Tidak cukup hanya mengandalkan aku cinta. Wah, dulu nangis sama kecewa sama. Dulu saya kira begini, ternyata kok begitu. Dulu saya kira begitu, kok kenyataannya begini, kan begitu. Karena hidup itu tidak selalu apa yang kita impikan. Saya isi nawa sing temen ya, ngaji sing temen, ibadahnya sing temen. Ngomong di pondok perbanyak puasa sunnah. Karena kalau sudah boyong dari pondok, ada orang yang bisa masih menjaga keistiqomahan puasanya, tapi lebih berat dibanding ketika di pondok. Lakukan itu semua. Asar itu apa? Dampak dari apa yang kita lakukan itu tidak langsung sekian tahun. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Hasbunallah ay kafina. Al-wakil ay al-muwakkalu ilaihi. Al-wakil al-muwakkalu ilaihi, yang dipercaya, ilaihi kepadanya, yang diwakilkan, jadi yang menghandle urusan-urusan. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik al-muwakkal ilaihi. Jadi kalau sampean punya urusan yang berat, kok sampean sudah tidak mampu, sudah pasrahkan kepada Allah. Wa ni'mal wakil. Karena Allah itu sebaik-baik zat yang dipasrahi. Jadi sampean terus ono masalah, pasrah. Tapi setelah melalui ikhtiar dan doa, ada usaha untuk menyelesaikan itu, ada doa, perilakunya yang baik, pasrahkan. Nanti Allah turunkan solusi-solusi yang bisa jadi tidak pernah kita duga. Wa may yatawakkal 'alallah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, ayatnya yattaqillah ya, bukan yatawakkal. Saya keliru tadi. Jadi sampean angan-angan di India itu wa may yatawakkal 'alallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Itu kan kuncinya takwa. Takwa itu ada tawakalnya di situ. Tapi setelah melakukan usaha yang serius. Wa qila al-muwakkalu ilaihi tadbira khalqihi. Wa qila, dan dikatakan al-wakil itu maksudnya apa? Al-muwakkalu ilaihi, yang dipasrahi kepada dia, yaitu kepada Allah. Dipasrahi ing apa? Tadbira khalqihi, ing pengaturan makhluknya. Sama tidak pasrah pun Allah sudah mengatur makhluknya. Ada juga yang menafsirkan atau menjelaskan al-wakil itu apa? Al-qaimu bimasalihi khalqihi, yaitu zat yang al-qaim, yang mengatur bimasalihi khalqihi, terhadap kemaslahatan makhluknya. Allah itu sangat ingin maslahat bagi hambanya, maka Allah berikan petunjuk berupa kitab suci Al-Quran. Isinya itu pasti bagusnya. Nanti dari petunjuk kitab suci ini berarti petunjuk agama. Sumbernya ada kitab suci, ada hadis. Hadis itu mencakup qaul atau fi'al atau takrir, penetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau selamat itu, karena Rasulullah yang disampaikan pasti benarnya. Tidak pernah Rasulullah itu berucap atau menyampaikan sesuatu landasannya hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi tidak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Terus nanti ke bawahnya di breakdown lagi, dipecah lagi, dirinci lagi. Makanya kalau sampai di pondok pesantren ada aturan tata tertib. Tata tertib itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Itu kalau sampai belajar hukum di Indonesia. Mungkin nanti ada yang kuliah fakultas hukum. Fakultas hukum ya, nggak usah kasih imbuhan di. Kuliah di mana? Di hukum. Sebelumnya di mana? Saya sebelumnya ambil komputer, terus dihukum. Wah, bahaya, berarti nyolong komputer terus dihukum. Bukan ambil komputer, ambil jurusan komputer. Entah TKJ, entah informatikanya, programmernya, atau analisnya dan seterusnya. Kembali ke
tadi? Tutup di mana? Tadi saya mau cerita apa tadi? Sebelum dihukum tadi loh. Hukum. Kalau sampean kuliah fakultas hukum, begini sampean eling-eling. Sebuah aturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya yang sebagai payungnya. Itu namanya hierarki perundang-undangan. Di Indonesia ada ideologi Pancasila. Pancasila itu cuma 5. Lah Pancasila itu diambil dari mana? Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa saya bacakan ketika upacara itu. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan terakhir begitu. Pertama dimulai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, maka gitu, dan seterusnya. Termasuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan ibu peri. Dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya. Karena disebutkan peri kemanusiaan, maka untuk menegakkan sisi humanisme, yaitu kemanusiaan, dan keadilan itu kadang-kadang peri. Jadi harus ada peri. Nah, terus ada undang-undang di bawahnya. Undang di bawahnya tidak boleh bertentangan. Aturan pondok itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang atasnya, agama. Umpama pondok pesantren ini membolehkan santrinya untuk mengkonsumsi minuman keras, ngawur. Itu tidak boleh ditaati. Karena ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Sampai punya guru, kok guru itu melanggar aturan, jangan ditaati. Ini kadang-kadang tidak paham orang. Sehingga muncullah para ustadz, para kiai gadungan. Gadungan tuh kan ustadz kiai itu kan sesuatu yang simbol yang dihormati. Lah sesuatu yang dihormati, sesuatu yang berharga, itu biasanya banyak tiruannya. Emas itu kan logam mulia. Ada orang yang tidak mampu beli emas yang sekian karat, maka turun cari yang harganya di bawahnya. Dalamnya bukan emas, tapi hanya di krom, disepet lapisannya emas. Oh, tidak bisa luntur, tapi dalamnya bukan emas. Kadang ada yang nakal, tidak jujur. Orang yang tidak tahu ditipu. Ini emas asli ini. Akhirnya dibeli dengan harga mahal, padahal itu palsu. Sama dengan ustadz atau kiai. Karena itu berharga, banyak orang yang membuat imitasi, pura-pura jadi kiai. Dengan cara apa? Beli serban yang bagus, kemana-mana pakai surban. Orang sudah tunduk-tunduk begini, padahal dia punya modus. Lalu kemudian buka ngajar ngaji, padahal yang ngajar bukan dia. Ini terjadi. Bukalah santri putri. Santri putri ketika ngaji dibilangi begini, kamu kalau mau ilmu dari saya ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus mau begini dengan saya. Yang diajak tidak paham. Atau bahkan yang ngajak tadi, yang pura-pura ustadz tadi itu menggunakan ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu hitam. Atau kalau tidak pakai ilmu hitam, ini tidak berani nolak. Padahal kalau itu bertentangan dengan ajaran nilai-nilai Islam, maka harus ditolak. Paham? Contoh kecil saja. Naudzubillah ini contoh saja. Saya setiap ahad ngaji kesampaian, ya guyon yang ngaji, lalu akrab. Tiba-tiba saya panggil salah satu santri, Mbak sini Mbak. Coba HP saya Mbak, tolong pijitin. Sama jangan mau. Karena dalam Islam tidak dibenarkan walaupun murid kok mijeti gurune tapi lanang, paham ya? Itu tidak benar. Enggak boleh. Sampai harus tegas, tidak berani, tidak boleh. Cuman kan kadang-kadang itu tadi. Ini berarti kalau ada yang melanggar aturan, tidak sesuai dengan norma, ini bukan ustadz yang sesungguhnya, itu hanya imitasi. Nah itu harus hati-hati. Makanya sering muncul berita
Ada pondok mana ustadznya begini, waduh, itu menurunkan kredibilitas ustadz dan kiai secara umum. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, itu bukan kiai beneran. Begitu. Wakila al-hafidh. Al-hafidh itu yang menjaga. Jadi kalau kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik penjaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Monggo. Ini Mas Mar sudah dapat buku? Hah? Nah, ini saya bawa tinggal satu lagi. Kamu tadi jawab, walaupun salah tapi sudah jawab tuh. Yang katanya billahi taufiki, kenapa? Karena ada jer, begitu. Nanti kalau tidak senang disimpan aja dulu. Kalau masih belum dibutuhkan, siapa tahu nanti kalau sampai sudah berkeluarga, lalu suami sampai tiba-tiba mendapatkan tugas khutbah, tidak usah ke toko buku. Ini ada khutbah dulu saya dapat waktu di pondok, bisa untuk suami sampean. Atau kalau tidak nanti anak sampean mungkin punya anak laki-laki, sejak kecil baca buku khutbah, lalu nanti setelah mondok sudah jadi khotib, bukan khotib. Apa bedanya khotib dengan khotib? Apa bedanya? Ada khotiba, ada yakhtubu. Ya. Yakhtubu ada, satunya yakhtibu apa yakhtobu ya, saya lupa. Tapi nanti jadinya satunya khotib, ada khotuba yakhtubu. Satunya itu nanti jadinya khotib, ada yang khotib. Apa bedanya? Kalau orang yang berkhutbah namanya khotib apa khotib? Hah? Khotnya panjang apa yang panjang poknya? Khotib apa khotib? Sama gabung dua-duanya, cak selamat. Khotib. Ya gak oleh milih salah siji rek, cok nakalan. Satunya masdarnya khutbah, satunya masdarnya khitbah. Lo kan beda. Apa khitbah? Melamar, meminang. Khutbah beda. Jadi bahasa Arab tuh ada yang beda harokat maknanya tidak berubah, tapi ada yang beda harokat maknanya berubah. Jadi kalau orang yang berkhutbah itu yang panjang itu poknya khotib, fahuwa khotibun. Makanya orang yang nuturi umat khotibul umam, bukan khotibul umam. Kalau khotibul umam orang yang melamar umat, itu kan sudah beda. Bahasa Arab begitu. Ya silakan dipelajari lebih lanjut. Ilmu Allah itu luas. Jangan khawatir. Pokoknya jangan mikir begini, Ustadz, saya kalau belajar terus nanti khawatirnya ilmu itu habis. Ilmu Allah tidak akan pernah habis. Kita tuh hanya dititipi sedikit. Semakin tinggi ilmu Anda, maka kita semakin merasa kecil sebagai hamba Allah. Kita semakin tawadhu seharusnya. Kalau orang masih merasa hebat, itu sesungguhnya ilmunya masih sedikit. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa ta'ibatina min ahli Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-tuqah wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaru bil khairat.
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. Siapa? Maybe. Siapa Maudi? Enak di sini sana ya. Kalau di sini sawah lebih tidak ngantuk ya. Kalau di sana pojok. Di sini aman ya. Tadi nggak ngantuk kan? Kalau ngantuk enak kalau di sini. Ngantuk langsung begini ya. Kalau di sana kan jauh. Ya, matur nuwun. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.